Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Aini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kita kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Huli Handayani, yang rencananya nanti akan menjadi objek pengamatan dalam kegiatan supervisi. Beliau adalah guru kelas 2 dari SD Wijaya Kusuma 02 Kota Semarang. Baik, langsung saja kita akan lakukan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Huli. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Huli? Baik? Alhamdulillah sehat Bu Aini. Alhamdulillah. Hari ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya akan bergabung di kelas Ibu untuk melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu Huli lakukan atau melakukan supervisi di kelas Bu Huli. Iya. Baik. Adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi kita kali ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Huli melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri tentang berbagai hal yang nanti akan kita bicarakan Ibu dalam percakapan pra-observasi ini. Harapannya nanti Bu Huli bisa melakukan pembelajaran yang optimal pada murid Ibu. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Sebelumnya saya mohon izin Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Huli. Boleh ya Bu ya? Tentu saja Bu Aini. Baik, terima kasih Bu. Untuk mungkin yang pertanyaan pertama, materi pelajaran apa, kemudian tentang materi apa yang akan Bu Huli sampaikan dalam pembelajaran nanti? Baik. Untuk mata pelajarannya sendiri matematika Bu Aini. Materinya itu penjumlahan. Baik, berarti untuk pelajaran matematika, materi penjumlahan ya Bu ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Huli capai dalam pembelajaran ini Bu? Untuk tujuannya sendiri ada dua Bu Yani, yaitu yang pertama siswa mampu menjumlahkan angka puluhan dengan angka satuan. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk menerapkan penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada dua tujuan, siswa mampu menjumlahkan dengan tepat dan mampu mengetahui penggunaan penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya. Untuk area pengembangan itu sendiri Bu, area pengembangan yang ingin Bu Huli kembangkan fokus pada diri murid apa saja itu? Pengembangan sikap dan juga keterampilan tentang penjumlahan tadi Bu. Oke, berarti pada aspek sikap dan pengetahuan serta keterampilan itu ya. Iya. Untuk karakter Bu, karakter positif yang ingin Bu Huli tanamkan pada murid melalui pembelajaran itu karakter apa saja itu? Untuk karakter yang ingin dikembangkan itu ada 3 karakter utama yaitu Bu ini. Yang pertama yaitu percaya diri, kemudian yang kedua siswa mampu berkolaborasi, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Ya, berarti ada 3 ya Bu, karakter percaya diri, kemudian siswa mampu berkolaborasi dengan sesama teman, serta bertanggung jawab akan tugas yang diberikan. Iya. Untuk indikator ketercapaiannya Bu, siswa dikatakan tercapai tujuannya itu indikatornya apa nanti? Indikatornya nanti yaitu siswa mampu untuk menjumlahkan angka puluhan dengan angka satuan. Baik, dikatakan sukses tercapai jika berhasil menjumlahkan puluhan dan satuan dengan tepat. Iya, benar. Jelas dan terukur begitu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk modul ajarnya itu sendiri Bu, apakah Bu Huli sudah mempersiapkan modul ajarnya? Untuk modul ajarnya sendiri sudah saya siapkan 1 minggu sebelum pembelajaran Bu Aini. Oke, ya. Sedangkan untuk medianya Bu, media pembelajaran apa saja yang Bu Huli pakai dalam pembelajaran nantinya bisa disampaikan? Iya. Untuk medianya sendiri saya menggunakan alat peraga Bu Aini. Alat peraganya itu nanti berupa gelas plastik, klip, dan sempolan. Baik, berarti lebih pada benda-benda konkret ya Bu ya, untuk murid-murid kelas 2 ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk ini Bu, menurut Bu Huli ini, pada materi apa, bagian mana yang diperkirakan itu siswa mengalami kesulitan Bu, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya Bu? Iya. Untuk kesulitannya sendiri itu biasanya pada penjumlahan angka satuan dengan satuan
satuan yang nantinya jika dijumlahkan angkanya lebih besar daripada 10 Bu Aini. Oke, berarti tentunya nanti ya Bu ya dalam pas pembahasan itu Bu Huli akan memberikan pendampingan yang lebih dan perhatian lebih ya Bu pada siswa ya Bu ya. Baik. Untuk dalam perjalanan pembelajaran kendala atau hambatan apa yang Bu Huli perkirakan nanti akan dihadapi oleh siswa? Untuk hambatannya sendiri saya perkirakan terdapat pada tingkat pemahaman siswa sendiri Bu Aini. Oke, berarti lebih pada waktu ya Bu ya, Iya. antar anak memiliki waktu pemahaman yang berbeda ya Bu. Iya. Baik. Bu Huli tadi sudah menyampaikan ya perkiraan materi yang sulit yang akan ditemui oleh siswa, kemudian kendala yang mungkin dihadapi oleh siswa. Nah, pastinya Bu Huli sudah memiliki rencana untuk mengatasi kendala tersebut. Mungkin Bu Huli bisa ceritakan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Huli terapkan nantinya. Bisa dimulai dari model pembelajarannya dulu Bu. Model pembelajaran apa yang ingin Bu Huli pakai nanti dalam pembelajaran? Untuk model pembelajarannya nanti saya akan memakai model problem based learning Bu Aini. Oke, problem based learning, metode berbasis masalah ya Bu ya. Berarti nanti dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran nanti akan tampak sintaks-sintaks dari PBL itu sendiri ya Bu ya. Iya. Untuk strategi pembelajarannya Bu, strategi pembelajaran apa nanti yang akan Bu Huli coba pakai dalam pembelajaran? Untuk strateginya sendiri saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi Bu. Diferensiasi proses dan juga konten. Jadi ada dua ya Bu ya, diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Iya. Untuk prosesnya sendiri bagaimana Bu? Untuk diferensiasi proses nanti yang pertama saya lakukan yaitu melakukan diagnostik Bu. Saya akan mengelompokkan mana yang siswa audiovisual ataupun kinestetik. Oke, berarti diferensiasi prosesnya itu tampak pada pengelompokan berdasarkan gaya belajar siswa ya Bu. Audiovisual, kinestetik seperti itu. Iya. Untuk diferensiasi kontennya sendiri bagaimana Bu Huli? Untuk diferensiasi konten sendiri saya akan memberikan materi yang berbeda tiap kelompoknya berupa gambar ataupun video ataupun peraga itu tadi Bu Aini. Baik, berarti bentuk materinya pun yang diberikan kepada kelompoknya itu juga disesuaikan dengan gaya belajar murid itu sendiri ya Bu? Iya, Bu. Kemudian untuk evaluasinya Bu, untuk evaluasi atau penilaian yang akan Bu Huli terapkan dalam pembelajaran untuk melihat ketercapaian dari belajar siswa itu sendiri bentuknya seperti apa? Untuk evaluasinya sendiri nanti saya akan melakukan evaluasi sikap, pengetahuan dan keterampilan terhadap penjumlahan yang tadi saya berikan Bu. Berarti ada 3 penilaian ya Bu ya. Penilaian sikap itu Bu Huli lakukan dengan melakukan pengamatan sepanjang pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan nanti Bu Huli akan lihat dari hasil LKPD ya Bu ya, mungkin yang dikerjakan dalam kelompok tersebut gitu ya Bu ya. Baik Bu Huli, luar biasa ternyata persiapan yang sudah Bu Huli siapkan untuk pembelajaran kali ini. Mulai dari yang pertama tadi sudah merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi kesulitan, kemudian Bu Huli merancang pembelajaran diferensiasi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, mulai dari penyiapan media dan metode diskusi ya Bu ya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali tentang LKPD dan sumber bahan ajarnya Bu. Tentang LKPD dan sumber bahan ajar ini, Bu Huli menggunakan dari mana saja ya Bu ya? Untuk LKPD atau sumber belajarnya nanti saya buat sendiri. Ada juga buku dari Kemdikbudristek dan juga buku-buku online Bu. Oke, berarti perpaduan ya Bu ya dari Kemdikbudristek dan online. Rencananya ada seseorang yang akan membantu Bu Huli dalam mempersiapkan itu semua tidak Bu? Iya, ada Bu Aini. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 1. Oke, guru dalam satu fase ya Bu ya, guru kelas 1 berarti ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan ini Bu Huli akan melaksanakan rencana aksi dari Bu Huli itu sendiri? Untuk pembelajarannya akan saya lakukan Senin minggu depan. Senin minggu depan. Sekitar jam 8 sampai jam 9. 1 jam ya Bu ya, berarti nanti rencananya Senin depan pukul 8 saya akan bergabung di kelas Bu Huli untuk melihat kegiatan pembelajaran yang Bu Huli lakukan, kemudian saya akan mencatat dan mengamati hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran Bu Huli, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, satu lagi Bu yang terakhir mungkin
nanti setelah kegiatan supervisi di kelas Bu Puli, kita akan bertemu-temu kembali melakukan percakapan pasca observasi yang rencananya nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik yaitu Bapak Putra. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Oke, baik Bu. Sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, barangkali kita review sebentar ya Bu ya akan diskusi kita. Dari percakapan praobservasi ini, kira-kira hal apa saja yang sudah Bu Huli peroleh? Saya kira saya mendapatkan berbagai hal ya Bu Eni. Yang pertama yaitu metode pembelajaran apa yang akan saya pakai dalam pembelajaran nanti, kemudian media apa saja yang perlu saya persiapkan, dan tentu saja saya akan lebih pede untuk melakukan pembelajaran nantinya Bu Eni. Baik Bu Huli, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bu Huli luangkan untuk bercakap-cakap dengan saya pada kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Mungkin pertanyaan saya sudah cukup. Nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan supervisi dan pasca observasi ya Bu ya. Iya Bu. Harapan saya nanti pada tahap supervisi Bu Huli bisa melaksanakan pembelajaran dengan optimal sehingga murid-murid bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan hasil yang optimal. Terima kasih banyak Bu Huli. Terima kasih banyak Bu Aini. Demikian tadi percakapan kita pada kegiatan praobservasi pada modul 2.3. Sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Oke, hari ini masih semua ya? Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Nah silahkan sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Silahkan maju Arale. Sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan duduk Arale. Oke, sekarang kita mau bersemangat dulu. Tepuk cinta. Cinta kasih. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Oke, baik. Kelas 2. Nah, semangat. Hebat, luar biasa. Yes. Baik, sudah mulai semangat ya. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Pelajaran apa hari ini? Matematika. Untuk materinya, materi apa ini? Cara berhitung penjumlahan. Oke, cara berhitung penjumlahan. Di sini kalian harus saling bekerja sama, kemudian saling menghargai. Terus tujuan dalam pembelajaran hari ini Bu Huli sampaikan ya. Yang pertama, kalian itu mampu menghitung penjumlahan puluhan dan satuan. Lalu tentu saja
menganalisis soal matematika dan juga materi penjumlahan. Terakhir, kalian bisa menerapkan penjumlahan puluhan satuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu arti dari penjumlahan? Penjumlahan adalah proses menggabungkan dua atau lebih angka atau mendapatkan jumlah totalnya. Iya, benar sekali Berlin. Tepuk tangan buat Berlin. Apa itu tadi penjumlahan? Bareng-bareng. Penjumlahan adalah proses bukan dua atau lebih angka untuk mendapatkan jumlah totalnya. Kemudian, apa saja metode dalam menjumlahkan itu? Di sini Bu Huli mendapatkan 3 metode, yaitu yang pertama iya, benar sekali, dengan menggunakan jari. Misalnya 2 tambah 3, ada berapa? 5, benar sekali. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan alat peraga. Apa itu alat peraga? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Alat peraga itu alat yang digunakan dalam menjumlahkan. Bisa menggunakan klip ini atau juga bisa menggunakan stik es krim ini. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan alat elektronika, kalkulator ataupun kalkulator HP. Kemudian Bu Huli ingin menanyakan pertanyaan singkat terlebih dahulu. Contohnya, Tino mempunyai 4 kelereng, 4. Dan Andi mempunyai 1 kelereng. Jumlahnya berapa kelereng mereka? 5, benar sekali. Sudah mulai bisa ya. Kemudian kita akan bermain kuis sebentar. Oke. Iya. Kuis. Kuis itu pertanyaan singkat. Bentar, Bu Huli pelankan dulu suaranya. Sudah. Ini 10 tambah 6 berapa? 16. Kita klik ya. Oh, benar. Ini 26. Pertanyaan ketiga. Iya, benar sekali, 23. Ini coba ya, 38 coba. Oh, benar ternyata. Ini pensil Dika ada berapa? 1 bundel. 1 bundel itu 1, 2, 3, 4 berapa? 10 ditambah jajarnya ada berapa? 2, jadinya berapa? 12. Pensil Eka? Coba ya. Oh, benar. Ini oke, 21 coba ya. Oh, benar sekali. Ini yang di sebelah Panda. Oke.
Nomor 8. Jumlah anak perempuan. 3. 1. 2. 3. 1. Yang 1 berapa orang? Yang 2? Yang 3? Oh, berarti banyakkan yang 1 ya. Pilih 1. Oh, benar. Nomor 9. Berapa jumlah motor? Jumlah motor. Jumlah motor. Oke. Terakhir. Oke. Benar sekali, tepuk tangan buat semuanya. Sudah selesai. Itu tadi sekilas tentang penjumlahan. Lalu kita akan kembali ke sini. Permainan. Permainan ya. Sekarang ya, nanti dulu ya. Kemudian kita akan melakukan pertambahan atau penjumlahan berdasarkan kelompok. Uli akan bagikan selembar pertanyaan yang berisi 10 soal. 10 soal ini nantinya ada yang soal cerita, ada yang soal bergambar, dan ada penjumlahan langsung. Nanti Bu Huli akan bagikan alat peraga. Untuk yang bergambar nanti tidak menggunakan alat peraga ya. Langsung saja. Ini bertiga. Ini yang ini. 1 bertiga. Dikerjakan. Ini bisa menggunakan alat peraga ini. Bisa. Oke. Dikerjakan bertiga. Nanti ada yang apa? Membaca, ada yang menyusun, ada yang menggunakan alat peraga untuk membantu menghitung. Oke? Iya. Ini misalnya perjumlahan ini ditambah ini. Ini jumlahnya berapa? Dihitung coba. Dihitung dulu. 6. Iya, kalau ini berarti 5 ditambah 3, totalnya 8. Nah, begitu buka dengan soal selanjutnya. Yang ini sampai 10 aja ya. Nah, disusun, bukunya dibuka. Cukup, disusun loh, disusun. Disusun dulu sini. Misalnya ini 36 tambah 3, disusun Arsya. Aku tahu tuh. Dibuka bukunya. Nah, saat disusun. Apa kamu lihat aja ya? Bisa. Nah, 6 ditambah 3, disusun dulu. Ya, sudah selesai ya mengerjakannya? Sudah. Sekarang kita akan membacakan hasil belajar kalian. Dimulai dari kelompok pertama. Kelompoknya Berlin. Yang maju siapa ini? Berlin yang mau maju. Oke, silakan maju Berlin. Dibacakan dulu ke depan. Ayam memelihara 12 ekor itik. Paman memelihara 8 ekor itik. Berapa jumlah itik adanya? Berapa itik? 20 itik. Coba dituliskan dulu di papan tulis Berlin.
Ya. Gimana? 2 tambah 8 kan 10. Berarti yang ditaruh berapa? Nah, Nolnya. Yang satunya? Iya, taruh atas. Ya. Oke. Sekarang silakan duduk kembali. Kemudian untuk yang kelompok 2, siapa yang mau maju? Gondo, Ibra, atau Aska? Gondo. Yuk maju Gondo yuk. 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 Dibacakan aja ya. Yang lainnya perhatikan ya. Dibacakan soal nomor 3. Ini jumlahnya ada berapa Gondo? 10. Kemudian yang kedua ini jumlahnya berapa? 8. 10 ditambah ada berapa? Iya, kemudian taruh di hasil dari belajarmu. Perhatikan yang lainnya ya. Oke. Yuk sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju? Fajar. Yuk. Nomor berapa? Yang mau dimajukan? Nomor 5. Nah ini pakai spidol. Iya. Yang lainnya diperhatikan. Yuk perhatikan temennya yuk. Ya, sudah silakan duduk kembali. Spidolnya bawa sini, Fajar. Nah, sekarang kita cek bareng-bareng. Pertanyaan pertama dari kelompok 1, 12 ditambah 8. Benar tidak hasilnya 20? Benar, kita cek. 2 tambah 8, 10. Nolnya di sini, satunya taruh atas. 1 tambah 1? 2, benar. Kemudian nomor 2 dari Gondo. 10 tambah 8, benar 18? Benar. 0 tambah 8? 8. Satunya turun. Sekarang terakhir dari Fajar. Dari Fajar ini 40 ditambah 5. Apakah benar hasilnya 45? Benar. Suaranya mana yang lebih keras? Nah, begitu. Benar. Benar semua ya. Alhamdulillah, murid Bu Huli pintar-pintar semua. Kemudian Bu Huli mau kasih satu pertanyaan terakhir. 52 ditambah 7. Hasilnya berapa? 2 tambah 7 berapa, Moyo? 9. Benar sekali, 9. 5-nya turun. Benar sekali. Ya. Itu materi hari ini. Bu Huli sangat senang sekali kalian sangat bekerja sama. Kemudian yang terakhir, semoga hari ini menyenangkan buat kalian dan kalian mendapatkan ilmu. Kemudian coba dibacakan Berlin. Beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libat aku maka aku akan belajar. Iya, kata-kata hari ini mengingatkan kalian untuk selalu mengingatkan satu sama lain. Nah, terakhir Bu Huli mau bertanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan, Fajar? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, kita tepuk tangan bersama-sama. Jika kau suka hati, tepuk tangan. Jika kau suka hati, tepuk tangan.
Jika kau suka hati, mari bertepuk tangan. Jika kau suka hati, tepuk tangan. Ya, itu saja materi dari hari ini. Terima kasih kalian telah bekerja sama. Kemudian mari kita berdoa untuk mengakhiri materi hari ini. Coba disiapkan Arale. Yuk, sikap berdoa yang benar. Tangannya sendeko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bu Huli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Hikmatul Aini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya didampingi rekan saya Ibu Huli Handayani. Beliau selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini pula kita dibersamai oleh Bapak Putra. Beliau adalah pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam Bu Aini. Assalamualaikum Bu Huli. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Sehat selalu. Baik, Bu Huli, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Setelah terlebih dahulu kemarin kita sudah melaksanakan serangkaian tahapan yaitu pra-observasi, observasi, di mana saya melihat secara langsung pembelajaran yang Bu Huli laksanakan di kelas 2. Izinkan saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Huli. Baik Bu Aini. Mungkin untuk yang pertama Bu Huli, perasaan Bu Huli sendiri bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Sangat menyenangkannya Bu Aini karena saya melihat antusias siswa itu sangat semangat, kemudian terlihat dari jawaban siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan begitu Bu Aini. Berarti siswa semangat ya Bu untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Baik Bu Huli, mungkin bisa diceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu praktekkan di kelas kemarin. Silakan. Iya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri itu siswa dapat melakukan penjumlahan puluhan dengan satuan dengan baik dan benar begitu ya Bu Aini. Kemudian untuk pengembangan yang ingin saya tampilkan itu siswa dapat menyelesaikan penjumlahan puluhan dengan satuan itu lebih tepat lagi gitu. Berarti sudah sesuai dengan tujuan dan area pengembangannya ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Huli pribadi nih Bu ya. Iya. Apa yang sudah Bu Huli rencanakan kemarin itu menurut Bu Huli apakah sudah terlaksana dengan baik dan diterima dengan baik oleh siswa ataukah belum? Menurut saya belum 100% ya Bu Aini ya. Ya karena kan siswa masih ada yang ketika dijelaskan itu tidak mendengarkan sepenuhnya begitu Bu Aini. Baik, menurut Bu Huli berarti capaiannya belum 100% Iya. karena mungkin anak kelas bawah itu kan butuh proses untuk memahami materi yang baru tentunya ya Bu ya. Baik, mungkin ini Bu, kalau kita berbicara tentang nilai ya Bu ya, dari 1 sampai 10, menurut pendapat Bu Huli kondisi pembelajaran yang kemarin itu sudah pada posisi di angka berapa ya Bu? Kalau menurut saya di angka 9 Bu. Angka 9, sudah bagus ya Bu ya. Mungkin Bu Huli ya, Bu Huli bisa sampaikan hal-hal apa saja yang menurut Bu Huli itu sudah memuaskan dan hal-hal apa saja yang menurut Bu Huli belum memuaskan dari apa yang sudah Bu Huli
laksanakan kemarin di kelas? Iya, baik. Dari segi siswa sendiri, saya lihat itu ketika dijelaskan itu masih ada yang memainkan alat peraga. Kemudian masih tergantung dengan siswa yang lainnya begitu Bu Aini. Kalau dari segi saya sendiri, saya kurang begitu menguasai tentang kondisi kelas begitu Bu Aini. Jadi ketika diterangkan tadi Bu Aini, ada yang masih berbicara sendiri begitu. Masih kurang fokus gitu Iya. ya, Bu ya. Baik. Tadi Bu Huli sudah menyampaikan ya bahwa posisinya pembelajaran kemarin ada di poin 9. Barangkali Bu Huli bisa menyampaikan kira-kira nih hambatan yang dialami oleh siswa atau mungkin hambatan yang dialami oleh Bu Huli sendiri itu seputar tentang apa ya Bu? Sampai pencapaian itu belum maksimal menurut Bu Huli. Iya. Hambatannya. Untuk segi siswa sendiri itu Bu Aini tentang penjumlahan di atas angka 10. Di atas Jadi angka iya, jadi siswa itu kurang begitu menguasai. Kalau saya tadi terkait mengkondisikan kelas begitu Bu Aini. Baik, berarti hambatan siswa itu saat siswa menjumlahkan puluhan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Iya. Sedangkan hambatan yang menurut Bu Huli temui itu tentang pengelolaan kelas tadi ya Bu. Iya. Yang beberapa siswa belum fokus dalam pembelajaran saat diskusi juga gitu ya Bu. Iya, Baik. Menurut Bu Huli ada yang perlu Bu Huli perbaiki dalam pertemuan yang akan datang kaitannya dengan pembelajaran matematika? Iya, tentu saja Bu Aini. Yang pertama itu tentang pengkondisian kelas tadi, ketika ada siswa yang berbicara mungkin saya akan menghampiri kemudian merangkul supaya anak tersebut itu fokus lagi begitu Bu Aini. Kemudian untuk yang saya kan kemarin mengelompokkan gaya belajarnya, mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya begitu Bu Aini. Berarti di sini Bu Huli ingin meningkatkan kembali tentang cara pengelolaan kelas ya, bagaimana membuat siswa itu fokus dalam baik itu saat Bu Huli menerangkan maupun dalam diskusi kelompok. Iya. Kemudian Bu Huli juga ingin meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok begitu ya Bu. Tadi Bu Huli juga sudah menyampaikan rencana Bu Huli ya. Iya. Bu Huli untuk memperbaiki fokus siswa, Bu Huli tadi menyampaikan Bu Huli akan berjalan ke beberapa area, jadi tidak hanya terpaku di depan kelas, berjalan ke area siswa, jadi mengingatkan secara langsung siswa yang mungkin belum fokus tersebut ya Bu ya. Iya benar Bu Aini. Terus bagaimana Bu untuk strategi yang akan Bu Huli lakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa itu? Jadi yang tadi siswa ada yang tergantung pada temennya, itu bagaimana rencananya? Iya, untuk rencananya itu saya akan memberikan pertanyaan individual Bu Aini. Jadi siswa yang biasanya tergantung dengan siswa lain itu akan tergerak untuk menjawab pertanyaan sendiri begitu. Berarti ditunjuk secara langsung ya pertanyaan untuk Ananda ini gitu ya, sehingga dia mencoba untuk menyampaikan hasil pemikirannya. Iya benar. Baik. Bagus itu Bu rencana perbaikan dari Bu Huli. Jadi Bu Huli sudah punya bayangan gimana memperbaiki cara pengelolaan kelas, kemudian meningkatkan keaktifan siswa. Rencananya mau dimulai kapan Bu Huli? Insya Allah Rabu depan Bu Aini. Dari Rabu. Iya. Langsung pembelajaran matematika Iya. ya Bu ya. Dan saya akan berkolaborasi dengan guru satu fase. Guru kelas 1 tentunya ya Bu. Iya. Baik Bu Huli. Tadi Bu Guru Huli sudah menyampaikan ya secara lengkap ya tentang refleksi Bu Huli akan pembelajaran yang kemarin, kemudian Bu Huli juga sudah menyampaikan poin-poin rencana yang akan Bu Huli sampaikan, laksanakan untuk memperbaiki pembelajaran, serta waktu pelaksanaan dari rencana strategi tersebut. Mungkin cukup itu saja Bu yang saya sampaikan dalam pasca observasi kali ini, tapi sebelum saya akhiri, saya ingin Bu Huli ya membuat kesimpulan dari serangkaian apa yang kita laksanakan pada percakapan pasca observasi ini, apa yang bisa Bu Huli simpulkan dari pembicaraan kita. Iya. Untuk kesimpulannya hari ini dari observasi dan kemudian pasca observasi hari ini itu saya bisa mendapatkan feedback atau umpan balik dari pembelajaran yang saya lakukan selama ini Bu Aini. Kemudian ketika ada seseorang yang melakukan
feedback atau umpan balik tersebut, kita jadi tahu ada saran ataupun kritik yang harus kita kembangkan atau pertahankan dari pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Bu Aini. Saran dan masukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita tentunya ya Bu. Semua itu untuk demi kemajuan murid kita sendiri ya. Baik Bu Huli, luar biasa apa yang sudah Bu Huli lakukan kemarin, apa yang Bu Huli sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan yang saya hasilkan dari proses mengamati pembelajaran di kelas Bu Huli. Iya Bu ya. Boleh Bu. Baik. Dalam catatan saya kemarin Bu, ketika saya mengikuti pembelajaran di kelas Bu Huli, apa yang sudah Bu Huli sampaikan semuanya pada tahap pra-observasi itu sudah tampak pada kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh pada kegiatan pendahuluan, Bu Huli sudah membuka pembelajaran dengan penuh semangat, kemudian mengabsen siswa, kemudian mempersepsi siswa, menyiapkan siswa untuk belajar, memastikan kesiapan belajarnya, dan memberikan asesmen awal ya Bu ya saat itu ya. Kemudian di tahap inti pembelajaran, Bu Huli kemarin menggunakan strategi problem based learning ya Bu ya, dengan pembelajaran model diferensiasi. Di situ juga sudah saya lihat diferensiasinya tampak, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi konten, seperti itu ya Bu ya. Kemudian sebagai bentuk evaluasinya, Bu Huli juga sudah memberikan tes formatif kepada siswa, kemudian membahasnya secara langsung dengan siswa, kemudian mengajak anak-anak membuat rangkuman bersama-sama, dan diakhiri dengan membuat refleksi bersama siswa. Jadi tahapan yang sudah Bu Huli susun dalam modul ajar semuanya sudah tampak dalam pembelajaran tersebut. Namun izinkan saya memberikan beberapa masukan ya Bu ya, yang sekiranya belum terlihat dalam pembelajaran Bu Huli. Mungkin yang pertama saat presentasi hasil diskusi kelompok ya Bu ya. Kemarin saat Bu Huli memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan, Bu Huli hanya meminta perwakilan dari setiap kelompok saja. Nah, dari saya, kalau kita semua anggota kelompok itu diikut sertakan ke depan, meskipun nanti hanya satu saja yang berbicara. Artinya apa? Kita beri kesempatan kepada anak supaya anak itu merasa memiliki akan hasil diskusi mereka, merasa punya andil dalam diskusi tersebut. Gitu. Jadi apresiasi saja seperti itu. Iya Bu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ini Bu. Hal positif yang Bu saya temukan itu setiap jawaban siswa, Bu Huli sudah mengapresiasi dengan jempol, kemudian dengan kata-kata hebat, positif dan sebagainya. Yang itu tentu saja kan memotivasi siswa, seperti itu. Itu beberapa catatan yang kemarin saya lihat pada pembelajaran Bu Huli. Yang lainnya saya kira sudah cukup bagus. Kalau tadi Bu Huli menyampaikan saya merasa pengelolaan kelasnya kurang maksimal, mungkin itu perasaan Bu Huli saja ya. Kalau saya lihat sih itu sudah baik. Hanya saja kita tahu kan anak kelas bawah mungkin memang waktu untuk konsentrasi belajarnya kan singkat ya, jadi kita harus bisa mengelola itu dengan baik. Mungkin 15 menit pertama memang anak bisa fokus, tapi setelah itu kan anak biasanya sudah mulai fokusnya kemana. Seperti itu Bu. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Huli sudah bersedia menjadi objek observasi saya. Semoga apa yang kita hasilkan dalam serangkaian pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini bisa meningkatkan kompetensi terutama dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan pertanyaan atau mungkin memberikan masukan kepada Bu Huli. Terima kasih ya Bu Huli. Sama Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.